Marilah kita mengambil waktu hening sejenak untuk kita meneduhkan diri, juga mengarahkan hati dan pikiran kita semata-mata hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Kau yang kudus dari
Datanglah ya Roh Kudus, Engkaulah sumber hidup, Engkaulah api dan cinta kasih. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, Engkaulah sumber hidup, Engkaulah api dan cinta kasih. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Saudara, lonceng selalu identik dengan gereja. Sebuah benda sederhana yang ditempatkan di gereja, entah diletakkan di atas menara atau di bawah, untuk dibunyikan setiap kali diperlukan. Dulu lonceng berfungsi sebagai sarana untuk mengabarkan sesuatu, memberitahukan sesuatu. Tapi kini mungkin lebih banyak yang memakainya sebagai bagian dari peribadahan atau penanda dimulainya ibadah. Ketika fungsi itu dianggap sudah bisa digantikan oleh yang lain, lonceng tidak lagi digunakan. Karena itu tidak heran, banyak gereja kini tidak lagi menggunakan lonceng. Meski demikian, kita tetap mengingat bagaimana lonceng dengan bunyinya yang khas selalu berhasil menyampaikan kabar, memanggil semua orang untuk datang beribadah. Sekali ia ditarik, sekali ia dibunyikan, dan lonceng itu berdentang, maka bunyinya yang nyaring akan menerobos ke segala penjuru, seakan memaksa siapapun harus mendengarkannya. Dan tidak ada yang dapat memberhentikan lonceng begitu saja. Ketika ia berhenti dibunyikan, lonceng itu masih akan tetap berdentang, lalu semakin pelan bunyinya, lalu semakin sayup, hingga tidak berbunyi sama sekali. Saudara, masih dalam suasana Natal kita merenungkan satu bagian Alkitab yang menceritakan tentang kunjungan para malaikat terhadap gembala-gembala. Seorang malaikat mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dari bacaan ini kita menemukan bagaimana malaikat ini melantangkan suaranya kepada para gembala ketika menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Ia mengatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada sebuah seruan yang seperti harus semua orang mendengar, yaitu bahwa Kristus lahir. Dan ini menjadi sebuah kabar gembira untuk segala makhluk. Allah itu sendiri hadir, menemani kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Malaikat menjadi seperti gental yang berdentang, lonceng yang berbunyi ke segala penjuru, karena semua orang harus mengetahui kabar suka ini.
Maukah kita juga melakukan hal yang sama? Kita memberitakan cinta kasih Tuhan itu ke segala penjuru, karena semua orang harus dengar, semua orang harus tahu betapa mereka sesungguhnya dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan. Dan seperti layaknya sebuah lonceng, kala keadaan memaksa kita untuk berhenti, kita akan tetap berdentang walau sayup-sayup terdengar. Adakah kita mau melakukan semua hal ini? Untuk memberitakan cinta kasih Tuhan, memang kita perlu pertama-tama menerima kasih Tuhan itu terlebih dahulu. Untuk mengatakan Tuhan lahir, Tuhan itu hadir menemani kita. Kitalah yang harus pertama-tama merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu terlebih dahulu. Tuhan sejatinya selalu menyertai kita, tapi adakah kita menyadarinya? Karena itu, mari hayati sungguh-sungguh makna Natal. Terima dengan sepenuh hati kabar sukacita Natal. Rayakan dan rasakan cinta kasih Tuhan itu. Temukan Tuhan di sepanjang peziarahan hidupmu dan sampaikan itu. Beritakan itu kepada semua orang, segala makhluk, melalui setiap kata, sikap, perbuatan, pemikiran, karya dan karsa kita. Selamat Natal saudara. Hiduplah bagai genta yang berdentang. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk cinta kasih Bapa yang boleh kami terus rasakan. Melalui peristiwa Natal, kami menemukan Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Allah ingin mendekat dan hadir menolong kami. Kiranya kami bisa terus memberitakan kabar sukacita ini kepada semua orang, hingga banyak orang boleh merasakan cinta kasih Bapa yang menyapa mereka dan mengubahkan hidup mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bersuka cita atas momen-momen bahagia yang mereka dapatkan. Entah pertambahan usia, pernikahan, kelahiran anak, mendapatkan prestasi dalam studi, mendapatkan pekerjaan, promosi dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami membawa setiap hal yang menyukakan hati kami ini ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Bapalah yang mengadakan semua ini.
maka segala pujian dan syukur kami kembalikan bagimu ya Bapa, Allah yang memelihara kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk saudari-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Kami percaya Engkau Allah Maha Kasih yang akan terus mencurahkan cinta kasih-Mu dan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap mereka. Bapa, tolong berikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Berikan damai sejahtera di tengah mereka menghadapi pergumulan. Ya Bapa, inilah doa kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Allah, Raja dari bala tentara sorga yang menaikkan kidung pujian kala Kristus lahir, memberikan sukacita dalam hatimu senantiasa. Kiranya Allah, Sang Kasih yang menyerahkan anak tunggalnya lahir bagimu, memenuhi hidupmu dengan cinta dan damai sejahtera. Kiranya Allah, Sang Immanuel, menyertai kita sekalian dalam setiap hal yang kita kerjakan, sampai Tuhan datang kembali. Dan kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta,
cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya,